Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, pemilik dunia dan seisinya, yang alhamdulillah menunjuki kita banyak sekali kebaikan. Dan tidak akanlah manusia diberi petunjuk kecuali di rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan saya di podcast tentang seri parenting. Saya akan bercerita tentang cerita dua saudara yang mencintai karena Allah. Suatu ketika ada di sebuah desa yang sangat subur, hiduplah dua laki-laki yang bersaudara. Dua laki-laki ini berprofesi sebagai petani. Setiap tahun mereka memanen hasil bumi dari sawah ladang yang dia kerjakan. Sang kakak sudah berkeluarga dan mempunyai istri dan dua anak. Sedangkan sang adik masih melajang atau single. Tinggal di atap yang sama dan melakukan aktivitas yang sama, yaitu bercocok tanam. Berdua mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen hasilnya mereka bagi sama rata. Itu adalah aktivitas yang dilakukan dua saudara ini. Suatu malam setelah dengan kesibukan panennya dan hasil panen dimasukkan dalam gudang masing-masing, yang kebetulan kakak dan adik ini mempunyai gudang hasil panen sendiri-sendiri. Mereka memasukkan hasil panen ke gudang masing-masing. Lalu si adik duduk sendiri di depan gudang berpikir sangat keras. Dalam hatinya sejenak berkata, pembagian seperti ini sesungguhnya tidak adil mungkin. Seharusnya kakakku harusnya mendapat bagian lebih banyak, bukan sama rata seperti ini, karena kakakku harus menghidupi seorang istri dan kedua anaknya. Itu pikiran dari si adik. Lalu diam-diam ada pikiran adiknya untuk mengambil dua bagian jatah dari adik untuk diberikan kepada kakak. Akhirnya malam itu juga si adik membawa dua kantong hasil panen, dia bawa, dan secara diam-diam dia memasukkan ke dalam tempat penyimpanan hasil panen milik kakaknya. Tapi di tempat lain, di hari yang lain, kakak ini juga berpikir, merenung, dan dalam hatinya juga mengucap, pembagian seperti ini sepertinya tidak adil untuk adikku. Adikku mendapat bagian yang sama dengan saya, padahal dia itu sendiri, karena dia single tadi, padahal dia sendiri harus mengurusi dirinya sendiri dan tidak dia mengurus. Sedangkan aku, sang kakak, bilang dia mempunyai anak dan istri untuk mengurusnya. Maka sang kakak pun mempunyai niatan untuk memberikan dua bagian untuk sang adik.
Dan saat malam tiba, sang kakak mengambil 2 kantong hasil panen, dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan hasil panen milik adiknya. Ini terjadi bertahun-tahun, beberapa kali panen berlanjur. Dalam benak kedua kakak dan beradik ini bertanya juga, kenapa lumbung padi, lumbung hasil bumi dia tidak berkurang? Padahal setiap kali panen mereka mengurangi 2 bagian secara sembunyi-sembunyi diberikan kepada saudaranya. Ini yang membuat aneh juga bertanya 2 saudara ini. Nah, hingga pada suatu malam setelah panen, kakak beradik ini qadarullah saat mau membagikan, menyisihkan, memberikan sebagian hasil panennya untuk adiknya atau untuk kakaknya, mereka secara kebetulan bertemu di kegelapan malam sambil membawa hasil bumi. Mereka berpapasan. Masing-masing mereka menggotong satu karung. Mereka bertanya-tanya. Saat saling melihat, mereka langsung saling berpelukan dan berurai air mata lah. Mereka keluar dan saling menyebut kebaikan masing-masing. Inilah sebuah cerita tentang bagaimana seharusnya saudara. Catatan di sini adalah jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan di antara saudara sekandung bahkan. Seharusnya harta itu menjadi sebuah perekat yang teramat kuat di antara saudara, apalagi saudara sekandung. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan cinta pada 2 saudara kakak beradik ini. Mereka telah menanamkan cinta dan saling memperhatikan satu dan lainnya, saling mengerti kebutuhan satu dan lainnya karena cinta. Dan ingatlah bahwa Allah juga tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha untuk membantu orang lain, apalagi saudara kita yang kesulitan. Dan ingatlah bahwa Allah tidak akan menyusahkan kita selagi kita berusaha untuk membantu orang lain. Semoga cerita inspirasi 2 saudara ini menjadi sebuah teladan yang baik untuk kita dalam memandang sebuah harta di keluarga kita. Dan semoga Allah senantiasa menempatkan harta kita hanya di tangan kita saja dan bukan dimasukkan dalam hati kita. Dan semoga kita juga dipertemukan oleh saudara-saudara kita nanti di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.